5 lokasi strategis untuk usaha laundry. Jadi kalau untuk yang self service, kita naruh mesin, sedangkan kalau yang full service, kita biasanya buka drop point-nya saja. 3 jam selesai atau 6 jam selesai. Harga pun pasti bedakan atau kita naikkan. Halo Sobat Mentor Laundry, ketemu lagi sama saya Akbar Saputra, Rektor Laundry University, Sekolah Laundry pertama di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang 5 tempat strategis untuk membuka usaha laundry. Tonton terus video ini. Oke, 5 lokasi strategis untuk usaha laundry. Pertama adalah area padat penduduk. Area padat penduduk. Kategori dari area padat penduduk ini, kita bisa ceknya secara helicopter view atau bisa kita cek di Google Map. Itu areanya itu yang kalau di Google Map itu warnanya oranye atau kuning. Yang jangkauannya padatnya itu sangat tinggi seperti itu. Biasanya kalau untuk daerah Jakarta, itu daerah Pluit, daerah Tambora, ini area padat penduduk. Dengan area padat penduduk seperti ini, konsep laundry yang bisa diterapkan adalah layanan self-service atau layanan laundry kiloan. Laundry kiloan dan self-service. Karena area padat penduduk ini biasanya ekonominya kelasnya C dan D. Jadi mereka mengincar harga layanan yang murah. Dengan layanan kita membuka laundry kiloan atau layanan self-service ini, berpotensi laundry kita bisa mengejar omset yang tinggi. Untuk layanan full service itu pun bisa, cuma mungkin kita akan agak susah mencari lokasi yang sedikit luas karena areanya padat penduduk. Kalaupun bisa, itu akan menjadi sangat berpotensi besar sekali, omsetnya bisa lebih tinggi karena kita membuka layanan full service pun, kita bisa menguasai atau memberikan pelayanan laundry yang sebanyaknya. Jadi tidak hanya kiloan saja, tetapi juga semua layanan bisa kita kerjakan. Oke, kita lanjut yang kedua. Kita lanjut ke area kedua, area kampus atau area perkantoran yang menargetkan marketnya adalah anak-anak kosan atau anak pekerja yang tinggal di kos-kosan. Kita bisa buka layanan kiloan atau layanan self-service. Biasanya untuk yang anak-anak kampus ini cuciannya tidak banyak, paling 2-3 kilo saja. Layanan yang paling efektif adalah layanan dengan self-service karena mereka pakaiannya tidak terlalu banyak, hanya 2-3 kilo saja, 2-3 kilo pakaian per orang, dan mereka membutuhkan cepat, proses laundry yang cepat. Dengan konsep self-service ini menjadi solusi untuk anak-anak kos atau para pekerja yang tinggal di kosan. Kita lanjut ke lokasi yang ketiga, yaitu komplek apartemen. Nah, ini kita bisa menggunakan konsep laundry yang self-service dan full service. Tapi full service biasanya kita hanya menyediakan drop-off-nya saja. Jadi kalau untuk yang self-service, kita naruh mesin. Sedangkan kalau yang full service, kita biasanya buka drop point-nya saja. Karena terbentur dengan lokasinya atau ruangan dari kiosnya. Biasanya kalau untuk daerah-daerah apartemen, kiosnya tidak terlalu besar atau sempit. Jadi kalau kita buka self-service, kita bisa langsung majang mesin dan taruh meja lipat. Sedangkan kalau untuk full service, biasanya kita hanya membuat etalase atau display sebagai drop off mereka menaruh barang atau sambil mengambil barangnya. Karena tidak memungkinkan untuk membuka workshop yang cukup besar untuk laundry full service-nya. Lanjut kita ke area strategis nomor 4 adalah dekat rumah sakit. Kenapa dekat rumah sakit? Karena biasanya banyak pasien atau penunggu pasien yang menginap di rumah sakit, mereka membutuhkan layanan laundry. Kalau di rumah sakit pasti tidak ada layanan laundrynya. Kita bisa membuka di area sekitaran dekat rumah sakit itu dengan konsep layanan yang self-service atau full service. Jadi biasanya mereka butuh mencuci pakaian. Kalau yang self-service mungkin mereka bisa sambil nunggu pakaiannya, karena proses pengerjaan dari self-service ini hanya 2-3 jam saja, sambil ditunggu. Dan kalau layanan yang full service, ini prosesnya biasa dalam 1 hari. Jadi untuk target marketnya pun agak sedikit berbeda. Kalau yang self-service ini biasanya dari keluarga pasien. Kalau yang full service ini biasanya dari rumah sakitnya, seperti untuk jas dokternya atau pakaian operasi. Jadi larinya itu ke layanan full service-nya seperti itu. Untuk linen rumah sakit itu tidak bisa dimasukkan ke laundry layanan self-service atau laundry full service karena itu kategori
kategori berbahaya. Jadi harus laundrynya khusus. Kalau kita ngomongnya laundry infeksius seperti itu. Jadi dari mesinnya, dari tata kelolanya itu sangat berbeda sekali dari laundry self service atau laundry full service. Jadi memang mesin-mesinnya, cara kerjanya juga sangat berbeda. Kalau untuk cleaning rumah sakit itu kemungkinan rumah sakit menyediakan laundry mereka sendiri seperti itu. Nah, yang terakhir adalah di area wisata atau area dekat hotel. Jadi kita bisa mengambil pakaian-pakaian para tamu atau para wisatawan yang berkunjung atau berliburan dekat hotel seperti itu. Jadi kita bisa buka laundry di situ dengan layanan yang full service atau laundry kiloan. Karena kenapa? Kalau wisatawan pasti tidak mau mereka menunggu laundrynya 2-3 jam karena mereka pengen jalan-jalan atau mempunyai itinerary yang sangat padat seperti itu. Jadi mereka tidak mempunyai waktu untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Biasanya mereka melakukan drop off. Jadi di sini yang paling cocok adalah konsep laundrynya adalah kiloan atau full service. Nah, kalau kiloan biasanya pengerjaan 2-3 hari. Kalau yang full service ini kita bikin 1 hari. Atau kita bisa meningkatkan lagi dengan memberikan layanan ekspres 3 jam selesai atau 6 jam selesai. Harga pun pasti bedakan atau kita naikkan seperti itu. Jadi disesuaikan area-areanya seperti apa. Nah, itu dia tadi 5 area strategis kalau kita mau buka usaha laundry. Jadi disesuaikan konsepnya seperti apa. Jadi ada yang dari laundry kiloan, ada laundry self service, ada laundry yang full service. Jadi disesuaikan berdasarkan area-area yang akan kita buka. Semoga informasi ini bermanfaat untuk pengusaha laundry atau Bapak Ibu yang baru mau buka usaha laundry. Semangat terus pengusaha laundry Indonesia, Mentor Laundry Channel, gaspol!